Selamat datang Bung Satria di podcast Toskomi. Apa kabar? Udah lama tidak pernah bertemu ya. Salam sehat Bung Satria. Semoga hari-hari selalu bahagia ya. Siap dong. Kebetulan malam ini kita netizen kedatangan politisi muda dari Partai Nasdem, yaitu partai pengusung Bapak Heri Yoga dan Bapak Musin Hasan di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, sedikit kita ini berbincang terkait soal BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah. Selama ini kita ketahui di BUMD sendiri di Aceh Tengah ini kan banyak yang tidak sehat ya BUMD-nya di Aceh Tengah. Tentu harus banyak formula yang diberikan oleh pemerintah ataupun masyarakat sipil menanggapi soal BUMD yang tidak sehat ini. Tentunya kehadiran Bung Satria ini bisa memberikan pencerahan lah untuk publik dan pemerintah daerah agar bagaimana ke depan BUMD kita ini menjadi sehat. Karena seperti Badan Usaha Milik Daerah PD Tanogayo yang bergerak di bidang usaha, kemudian seperti Tirta Tawar masalah air bersih, kemudian terus di perbankan BPRS Gayo. Ini ketiga badan usaha milik daerah ini ketiga kita ketahui sama-sama usaha yang tidak sehat di Aceh Tengah. Artinya perlu hal-hal yang dibenahi. Nah, dengan kehadiran Bung Satria, mudah-mudahan ini menjawablah dari sisi persoalan yang sedang dihadapi oleh BUMD kita. Jadi bagaimana Bung Satria menanggapi soal keberadaan BUMD Aceh Tengah? Ya sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bung Aramiko yang telah mengundang saya untuk podcast di toskomi.com. Sebelumnya selamat juga sudah launching. Terima kasih Bung Satria. Toskomi Podcast. Ya semoga dengan adanya Toskomi Podcast ini dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Betul, karena tagline kita ini kan penyambung lidah rakyat. Benar, penyambung lidah rakyat, sehingga hasil dari ini bisa didengar oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Ya sebelumnya selamat malam juga untuk penonton Toskomi Podcast. Jadi saya bercerita tentang carut marut BUMD di Aceh Tengah. Jadi dari beberapa perusahaan milik daerah ini yang saya kira setelah saya baca laporan-laporan keuangannya terdapat banyak kejanggalan ya, banyak kejanggalan sehingga mungkin pengawasan dari perusahaan sendiri tidak begitu aktif sehingga terjadi banyak permasalahan, salah satunya ya di BPRS ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Ya beberapa tahun juga kebelakangan ini perusahaan-perusahaan milik daerah tidak hanya di Aceh Tengah, di seluruh hampir semua daerah terjadi seperti ini, yaitu mungkin karena lemahnya pengawasan juga lemahnya kebijakan seperti itu. Tentu ini kan sekarang saat ini pemerintah Aceh Tengah sedang menyiapkan regulasi untuk fit and proper test ya. Direktur BUMD yang baru. Nah, ini kan sedang digodok nih oleh pemerintah daerah. Tentu ini berkaitan dengan syarat sebagai calon direktur yang baru nanti. Seperti apa harapannya Bung Satria terhadap direktur yang baru nantinya? Apakah ini dipilih secara profesional, transparan, sehingga menghasilkan direktur yang berkualitas lah nantinya? Kira-kira menurut Bung Satria seperti apa ini? Begini Bung, kalau ada keseriusan nih dari Bupati Haili Yoga untuk BUMD ini agar sehat, ya Bupati Haili Yoga sendiri harus menerapkan ajas seperti meritokrasi gitu. Ajas meritokrasi ya? Ya, itu seperti ya tidak melihat siapapun nanti yang ikut di latar belakang, diikut di seleksi di BUMD ini, itu yang kita harapkan tidak terjadi dari tim-tim sukses. Artinya lebih profesional ya? Iya, lebih profesional. Artinya seperti ini, Bupati Haili Yoga sendiri untuk proses pemilihan ini jangan mengambil langkah ya mungkin ini dari TS ataukah memberikan reward politik seperti itu. Yang biasanya terjadi itu ya karena dia calon ini itu biasanya itu dari
tim sukses, tim pemenangan pilkada ya, ya, tim pemenangan pilkada yang ada kelelahannya lah, sehingga diberikan reward politik, diangkat menjadi direktur BUMD gitu. Nah, kita berharapnya nggak seperti itu. Yang kita harapkan Bupati Halioga sendiri mengambil ini itu dari yang profesional gitu, yang benar-benar sudah teruji gitu. Artinya qualified ya, berkualitas, kredibel. Ya tentunya ini nanti ya kan dari pansel sendiri. Artinya pemerintah nanti kan menyiapkan panitia seleksi. Ya, yang kita harapkan itu nanti diisi dengan orang-orang yang berkompeten seperti itu. Ya misalnya dari independen lah ya. Independen yang dari profesional, yang dari akademisi, aktivis LSM, yang selama ini gencar memberikan masukan sosial itu untuk kemajuan Aceh Tengah itu yang sektor badan usaha milik daerah ya. Itu yang kita harapkan, itu dimulai dari tahap penyeleksinya gitu Bu. Ya itu juga sendiri kalau bupati mau sehat, BUMD-nya itu. Kalau BUMD-nya mau sehat, artinya bupati harus menempatkan orang-orang yang profesional. Direktur BUMD ini orang-orang yang profesional ya. Betul. Nah, sekarang kan seperti di BPRS nih. Iya. Ini kan persoalan sudah lama ya. Iya. Dan sekarang menjadi masalah. Nah, seperti kemudian Badan Usaha Milik Daerah Tirta Tawar, PDAM. Nah, ini kan juga menjadi problematika kita di daerah yang tidak pernah selesai soal krisis air bersih. Sementara kan Aceh Tengah ini adalah lumbungnya air. Benar. Nah, masyarakat kita saat ini di Aceh Tengah pada umumnya itu kesulitan air bersih yang disediakan oleh pemerintah. Nah, tentu dengan kekosongan Direktur Tirta Tawar PDAM Aceh Tengah ini, kan ini juga nanti sekaligus diseleksi ya direktur yang baru. Kan begitu. Nah, harapan kita bersama ke depan seperti Bung Satria, seperti yang diharapkan oleh masyarakat Aceh Tengah, itu kira-kira direktur PDAM nanti yang seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Aceh Tengah? Ya itu tadi Bung, yang pertama itu proses seleksinya itu dilakukan secara profesional, fit and proper testnya gitu. Yang dalam artian kata profesional ini yang qualified gitu, yang memang sudah teruji, pernah memimpin seperti itu. Punya pengalaman lah ya, yang bagus. Ya punya pengalaman dalam memimpin usaha-usaha swasta. Ya karena BUMD ini sendiri kan tidak lain dan tidak bukan kan untuk meningkatkan PAD gitu. Ya berdiri sendiri, otonomi sih. Sebagai artinya perusahaan daerah yang memberikan jasa kepada masyarakat. Iya. Kemudian di samping itu ada income yang masuk gitu. Perusahaan ini memiliki income. Iya, memiliki income perusahaan dan itu adalah bagian dari pendapatan daerah. Iya, sehingga menukar pendapatan asli daerah gitu, Bung. Nah, ya pemimpin BUMD ini nanti yang kita harapkan ya betul-betul bisa mencari potensi-potensi lain gitu. Seperti ini. Sekarang kan PDAM Tirta Tawar kan fokus hanya untuk menyalurkan air dari dongkrak masuk dari sumber naik ke tangki turbin, salurkan ke masyarakat, didistribusilah ke masyarakat. Nah, ke depan nanti bagaimana mungkin nih BUMD melebarkan sayapnya gitu, mengembangkan usaha, mungkin ya bisa menciptakan air minum dari kemasan seperti itu. Itu salah satu contohnya gitu, yang khusus di PDAM Tirta Tawar gitu. Nah, masih banyak lagi anak-anak perusahaan yang bisa dibuat di BUMD gitu. Artinya Bupati Halioga juga jangan monoton ketika berbicara BUMD, ya itu fokusnya cuma air minum, getah pinus gitu. Aceh Tengah ini Bung banyak potensi yang bisa digali ya. Banyak dari pertanian, peternakan, apalagi pariwisata. Masih banyak lagi sumber-sumber. Nah, inilah yang kita beri masukan kepada malam ini melalui podcast Toskomi. Semoga didengar oleh Bupati Halioga juga tim-timnya atau pembisik-pembisiknya ya tolong disampaikan ya kepada bupatinya. Ya mungkin Bupati sibuk ya kan. Ya tolong disampaikan. Jadi, itu penegasan Bung Satria agar kemudian Badan Usaha Milik Daerah ini memiliki direktur yang betul-betul mempunyai kapasitas yang berqualified. Nah, artinya Bupati tidak boleh melihat dari sisi kepentingan masa lalu. Benar. Kan begitu? Iya benar. Kalau misalnya Bupati
ingin badan usaha milik daerah ini sehat secara manajemen dan keuangan, maka harus menempatkan orang-orang yang betul-betul profesional sebagai direktur yang baru nantinya, kan begitu. Iya. Artinya hal ini kira-kira berkaitan tidak seperti misalnya perekrutan direktur ini secara terbuka, Iya. ya kan? Secara terbuka, kemudian agar publik tahu nih proses seleksi direktur yang baru ini nanti ke depannya. Itu seperti apa tanggapannya Bung Satria? Ya, kita berharapnya Bupati Heliyoga ini tetap berdiri dengan pemikirannya sendiri gitu, Bung. Ya. Dalam artian pemikirannya sendiri, Bupati itu mempunyai hak dan kewajiban. Ya, ya, ya. Ya, dia punya hak imunitas sendiri gitu, Bung. Tanpa ikut campur tangan oligarki, tanpa ikut campur tangan tim suksesnya. Oligarki itu tuh maksudnya seperti apa? Ya, kita ketahui lah, Bung, masyarakat umum juga tahu, ya sering dibahas di warung-warung kopi bahwa Bupati Heliyoga ini dikelilingi oleh oligarki gitu. Oh, katakan misalnya ada pengusaha lah ya. Iya, dikelilingi dari tim mereka. Iya, dikelilingi pengusaha-pengusaha yang itu menurut Bung Satria bisa mempengaruhi kebijakan ya Bupati? jelas, Bung. Ya jelas. Lantas kalau misalnya pengusaha bisa mempengaruhi kebijakan Bupati, di mana salahnya kira-kira? Kan begitu Bung Satria? Ya begini, Bung, ketika oligarki ini sudah ada di sekeliling pemerintah, iya, itu tentunya yang pertama, oligarki ini mengambil banyak kebijakan. Artinya ketika bupati ini mengambil keputusan, dia tidak bisa berdiri otonom dari sendiri. Dia harus berpikir, oh bagaimana keputusan oligarki ini. Karena apa? Oligarki ini pemodal gitu, Bung. Pemodal sehingga bupati bisa menduduki jabatan. Ya, maksud saya dengan pengaruh oligarki terhadap kebijakan bupati, apakah ini merugikan daerah? Kan seperti itu, atau malah sebaliknya menguntungkan daerah? Ya begini, Bung, oligarki ini kita tahu sendiri bahwa di dunia bisnis, di dunia usaha juga dia hanya berpikir kepentingan kelompoknya gitu, tidak berpikir kepentingan masyarakat luas gitu. Dia berpikir bagaimana kelompoknya yang bisa mengambil kebijakan, mendapat keuntungan. Nah, di situ sebenarnya di situ kesalahannya gitu, seperti itu. Kalau memang seperti itu Bung Satria, apakah misalnya pengaruh daripada oligarki ini bisa merugikan keuangan negara? Kalau dari keuangan negara sendiri itu kita lihat dari laporan keuangannya, Bung, kalau untuk di BUMD sendiri. Iya. Ya tentunya ya kembali lagi seperti tadi, BUMD ini itu otonomi, dia berdirinya otonomi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Gitu. Kalau untuk kerugian banyak sektor. Jadi Bung Satria, kan seperti yang Bung sampaikan bahwa kalau misalnya kebijakan bupati ini dipengaruhi oleh oligarki, ini bisa melenceng dari niat awal bupati yang menempatkan right man and right place, kan begitu? Menempatkan seseorang pada tempatnya. Nah, apakah pengaruh daripada oligarki ini bisa merugikan keuangan negara atau merugikan daerah, kira-kira begitu? Wah, jelas, Bung. Jelas. Maksudnya gimana? Jadi ketika bupati tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa menempatkan keinginan dia, ya sudah pasti oligarki ini merugikan keuangan negara seperti itu. Karena banyak contoh juga di Indonesia, bupati kenal berhubungan baik dengan pengusaha-pengusaha. Nah, ketika berhubungan baik ini, ya mulai ada tuh bisikan-bisikan dari pengusaha yang mempengaruhi pola pikir bupati sendiri. Seperti yang dimanfaatkan lah ya. Iya, yang awalnya mungkin bupati ingin ya benar-benar bupati bersinergi dengan, iya, benar-benar bupati ini ingin merubah daerah, membuat suatu perubahan untuk daerah ini, untuk negara ini. Nah, ketika datang pemikiran-pemikiran dari oligarki ini, ya sangat jelas gitu, Bung, ya. Karena mungkin kenapa? Ya mungkin bupati juga ada hal-hal yang nggak bisa kita sampaikan lah di dalam podcast ini. Ya kan, jadi you know lah, sama-sama tahu gitu kan. Jadi ya begitu, banyak kerugian negara juga karena pada prinsipnya oligarki ini kan bagaimana dia mempunyai modal yang kecil, untung yang besar ya, seperti itu. Ini kan sangat merugikan negara, merugikan masyarakat sendiri. Apalagi di saat ini
kondisi perekonomian negara juga sedang tidak baik-baik aja, Bung. Betul, betul. Ya Artinya kita, negara sedang defisit nih ya. ya negara defisit, kita Fiskal juga, kita sedang tidak sehat ya. iya sedang tidak sehat juga untuk fiskal di negara Indonesia. Iya.